perjuangan merintis dan merebut kemerdekaan Indonesia. Oh enggak, kaum ningrat. Kaum ningrat yang mungkin kelasnya lebih. Informasinya Bung Karno ada di posisi ini. Di sini beliau membacakan. Itu hakim. Para hakim. Jangan lebih dulu hanya menjalankan politik salon-salonan saja. Menggerutu sendiri-sendiri atau marah-marah di dalam kalangan sendiri saja. Seolah-olah menjadi panitia Agustusan itu ledekan, banggalah diberikan label sebagai panitia Agustusan. Karena sejatinya merayakan Agustusan itu merawat Indonesia. Betul. Yang dia lakukan sepanjang COVID itu mengumpulkan oksigen yang waktu itu mahal dan langka, dibagikan kepada rakyat secara gratis. Dan ternyata belakangan uangnya dia pinjam dari pinjol, Bang. Oh gitu. Melunasi pinjolnya itu. Tapi sampai dikejar-kejar pinjol nggak? Enggak, urunan anak-anak Karang Taruna kemudian melunasi. Ini luar biasa anak-anak. Ada lagi, Mang. Namanya Andri Kusuma. Dia memandikan total hampir 70-an jenazah korban COVID. Ada yang gali makam, ada yang mengantarkan obat-obatan. Salah persepsi kita kalau anak muda kita sekarang ini hanya bisa rebahan. Ternyata waktu negara butuh, mereka hadir. Mereka hadir ya. Ada sekitar 112.500 jiwa, ya, termasuk kategori warga miskin. Betul. Ternyata masih ada kan kantong-kantong kemiskinan di Kota Bandung. Nah, tinggal ya menurut saya bagaimana potensi yang sudah ada itu lebih didorong maksimal lagi dengan program-program yang langsung mengarah bagaimana nih kaum miskin di Kota Bandung ini bisa terangkat. Karang Taruna kan menjadi bagian program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota yang selalu ada tuh, ya kan Karang Taruna itu. Surudug halik aya Mang Ono ngabadu, ngajak batur dulur gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya berkunjung di sebuah gedung yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia yang terletak di Kota Bandung. Nama gedungnya Gedung Indonesia Menggugat. Di hadapan saya ada sebuah prasasti yang ditandatangani oleh Presiden kelima, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, tertanggal Bandung 30 Desember 2022. Isi prasastinya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa terabadikan nama para pejuang kemerdekaan Insinyur Soekarno, penyambung lidah Indonesia Menggugat, dan Gatot Mangkupraja, Maskun Sumadireja, Supriya Dinata, Bandung Priangan Pasundan, dalam perjuangan merintis dan merebut kemerdekaan Indonesia. Kawan-kawan sekalian, Gedung Indonesia Menggugat ini disebut juga dulu Gedung Landrat atau Gedung Pengadilan. Dan ini dirancang oleh Charles Prosper Wolfe Schumacher, yang tentunya ini merupakan landrat untuk mengadili Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Waduh, ayah Mang Andri, assalamualaikum, sampurasun. Wilujeng siang, Ono. Wilujeng siang, Damang. Alhamdulillah saya. Ya, gedung ini dipakai untuk mengadili Bung Karno dan kawan-kawan ya. Ada Gatot Mangkupraja, Maskun Sumadireja, dan Supriya Dinata. Ya. Nah, jadi gedung ini juga secara khusus nih untuk mengadili yang dianggap Belanda saat itu kan kaum pemberontak. Nah, sehingga ya tentunya Bung Karno dan kawan-kawan didakwa akan melakukan pemberontakan. Itu kapungkur teh landrat penginten mah. Landrat. Pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat, landrat. Ya, Itu ningrat mah teu di dieu penginten mangnya. Nah,
Kaum ningrat mah tidak di sini. Oh enggak, kaum ningrat. Kaum ningrat yang mungkin kelasnya lebih tinggi kan. Pengadilannya benten deui. Enggak. Oh. Nah, jadi Bung Karno kan diadili di sini menyusun sebuah pembelaan kan. Naskah pembelaan pledoi yang saat itu dikurung lah di penjara Bancai. Oh, jantan di penjara di Bancai, diadilinya di sini. Oh. Terang ke judul pledoinya non. Indonesia menggugat. Indonesia menggugat. Atau kalau dalam bahasa Belandanya namanya itu apa namanya? Indonesia Klahan. Oh. Jadi Indonesia menggugat. Dan memang naskah atau pledoi itu ya sangat terkenal di dunia, dan itu kan bisa menjadi inspirasi bagi bangsa lain yang pada saat itu dijajah ya untuk juga melakukan perlawanan. Teu heran Mang Ono kapungkur teh kantos ngaos Nelson Mandela salah satu inspirasinya itu Bung Karno. Betul. Dan itu ya konferensi Asia Afrika juga di Bandung. Itu yang pada akhirnya membuat Bung Karno bukan hanya menjadi tokoh nasional, tapi tokoh dunia. Nah, ini yang dituntut tahun 1930. Yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Mas Kun, yang ketiga Supriyadinata, yang keempat Gatot Mangkupraja. Dan penasehat hukum pembelanya nih Mr. Sastro Mulyono dan Mr. Sartono. Jadi dalam kapungkur mah sarjana hukum. Sarjana hukum, orang yang mempunyai titel lah. Mempunyai titel. Tapi juga kan Insinyur Soekarno juga seorang arsitek yang cukup banyak menghasilkan gedung-gedung. Jadi dulu di kota Bandung. Bung Karno itu masih kuliah barangkali. Iya, ya mungkin sudah selesai kuliah ya, karena pada saat adili di sini kan umurnya kan 29 tahun berarti ya. Sudah lulus ya. Mungkin sudah jadi lulus. Kalau mau hidup enak sebetulnya ya hidup enak saja. Ya, jadi arsitek. Jadi arsitek zaman tahun 30-an. Iya. Zaman belum ada arsitek 1-2. Betul. Betul. Dan ada yang terkenal nih ya dalam pledoinya nih ya. Bung Karno menyampaikan nih bahwasanya matahari bukan terbit karena ayam jantan berkokok, tetapi ayam jantan berkokok karena matahari terbit. Nah, kalimat itu terkenal itu. Iya. Ya kan? Ya, jadi mudah-mudahan nih Bang Andri ya gedung ini terus bisa dirawat dan menjadi sejarah ya. Menginspirasi ya tentunya bagi kaum muda ya, kaum muda ya. Ruang sidang nih Bang Andri. Mohon. Jadi informasinya Bung Karno ada di posisi ini. Di sini beliau membacakan. Itu hakim. Para hakim ya. Barangkali. Ono ya. Dia penonton, pengunjung lah. Ini kader-kader PNI nih di sini ya. Termasuk istri Bung Karno Bu Inggit ada di jajaran sini. Jadi kita bisa merasakan betul nih, suasana dulu. Iya. Ya. Dan rakyat nonton tuh mungkin dari jendela tuh rakyat. Dan Bung Karno memang sengaja bahwa pengadilan ini ya, dunia kira-kira mendengar. Padahal waktu itu kita masih jadi manusia kelas 2, Mang ya? Iya, betul. Ya, jadi ya, coba kita resapi nih perjuangan seorang Bung Karno. Ya barangkali salah satu titik mula merdeka itu di sini, Mang ya? Betul. Dan disinilah mungkin cikal bakal akhirnya gerakan pemuda
gerakan rakyat di seluruh Indonesia terbangun. Dan ada sebuah kalimat Bung Karno dalam pledoinya itu, coba izin saya bacakan ya. Kami mencoba memberi keinsafan pada kaum intelektual Indonesia itu, bahwa di dalam kalangan massa inilah mereka harus terjun dan berjuang. Di dalam kalangan massa inilah mereka harus mencari kekuasaan bangsa. Jangan lebih dulu hanya menjalankan politik salon-salonan saja, menggerutu sendiri-sendiri atau marah-marah di dalam kalangan sendiri saja. Tidak. Di dalam massa, dengan massa, itulah harus menjadi semboyan kami dan semboyan tiap-tiap orang Indonesia yang mau berjuang untuk keselamatan tanah air dan bangsa. Luar biasa. Dan itu kalimat akhir di pledoi itu. Iya. Nah, sehingga beliau divonis ya 4 tahun ya. 6 bulan dan langsung dikirim ke penjara suka miskin. Ya padahal Bung Karno kalau mau hidup enak ya tinggal hidup enak aja Mang ya. Iya, dan saat itu kan mungkin hanya sebagian kecil kaum intelektual yang lulus misalnya sarjana, dan saya yakin Bung Karno juga banyak tawaran berbagai macam ya yang terkait keduniawian. Ya. Tapi ya beliau menolak konsisten, semata-mata ya bagaimana Indonesia merdeka. Iya. Oke, Mang Andri, kita akan eksplor lebih lanjut ya, karena Bandung ini punya sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Indonesia. Bung Karno menemukan Marhenisme di Bandung juga. Ya kan? Beliau menyuarakan pergerakan melawan penjajahan Belanda di Bandung. Konferensi Asia Afrika, beliau mengumpulkan kepala-kepala negara di Asia Afrika di Bandung untuk mengimbangi kekuatan blok barat dan blok timur kan gitu. Dan sehingga ya tentunya kita berharap Mang Andri dan kawan-kawan pemuda di Kota Bandung juga mempunyai semangat gelora yang amin. Ya. Mudah-mudahan ini gedung ini ruhnya masuk ke dalam sanubari anak-anak muda di Bandung. Ya. Hatur nuhun Mang Ono udah diajak ke sini. Hatur nuhun, kita eksplor berikutnya. Mangga, kita ngobrol, bincang-bincang santai tentang Kota Bandung. Mangga Mang Ono, hatur nuhun. Batur Dulur Jabar, bulan ini adalah bulan Juni, yaitu bulan Bung Karno. Jadi tanggal 1 Juni, hari lahirnya Pancasila, 6 Juni, kelahiran Bung Karno, dan juga 21 Juni, wafatnya Bung Karno. Dan saat ini saya berada di salah satu sudut gedung Indonesia Menggugat. Ini ruangan tempat kumpulnya para hakim dan jaksa sebelum sidang. Masih bersama saya Mang Andri Gunawan, Ketua Karang Taruna Kota Bandung, panitia Agustusan tingkat kota barangkali. Itu biasa standar Karang Taruna. Agustusan. Iya, jadi kalau dulu itu Mang seolah-olah menjadi panitia Agustusan itu ledekan. Saya selalu bilang sekarang ke teman-teman di Karang Taruna, banggalah diberikan label sebagai panitia Agustusan. Karena sejatinya merayakan Agustusan itu merawat Indonesia. Betul. Tapi kan memang itu persepsi yang umum. Yang pada akhirnya rakyat Karang Taruna ya udah paling Agustusan. balap karung, makan kerupuk, panggung-panggung Agustusan. Ya kan, panggung hiburan kan itu. Iya, jadi sementara hari ini kan kita melihat ya Mang, orang sudah tidak lagi pasang bendera, orang sudah tidak lagi bangga dengan bahasanya sendiri, malah ada istilah bahasa anak jaksel. Betul. Gimana? Campur-campur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Betul. Nah, jadi mungkin ekspresi merayakan Agustusan itu tetap harus dirawat. Oke, tapi stop dulu.
ya nanti kita explore. Nah, siapa sih Mang Andri Gunawan ini siapa? Coba ceritakan Mang Andri. Ya, saya ini anak gang yang sekarang dipercaya jadi ketua Karang Taruna, Mang. Jadi kalau boleh cerita barangkali saya ini lahir dari benar-benar kelas terbawah masyarakat di Bandung. Rumah orang tua sampai hari ini masih di sebuah gang sempit. Di kecamatan mana? Di Babakan Ciparai di Sukahaji. Ciparai. Ayah saya lulusan SD, jadi penjahit yang soleh. Ibu lulusan SMP, jadi guru honorer. Belakangan kemudian persamaan SMA. Barangkali hidup saya berubah karena Karang Taruna, Mang. Dulu role model di kampung itu. Tadi dari sekolah pun nggak jauh-jauh dari Babakan Ciparai ya? Nggak jauh Babakan Ciparai, Mang. SD, SMP, SMA SD itu ya? di Gang Bu Aisyah, SMP di SMP elit, Mang, namanya Pahlawan Toha. Saking elitnya, ya sekolahnya cuma sepetak aja dulu. Baru masuk SMA negeri, SMA 11. Jadi waktu SMP itu ranking 1 3 tahun berturut-turut, Mang. Saya kira saya pinter. Ternyata setelah masuk SMA negeri nggak ranking. Ya. Berarti bukan saya yang pinter, teman-teman saya aja yang kompetitornya nggak ada. Nggak ada saingan sebelumnya. Oke, Mang Andri sampai jadi ketua Karang Taruna. Ya, tentunya Karang Taruna itu kan sangat berhubungan bukan hanya keluarga ya, tapi rakyat lah ya. Iya. Rakyat. Kira-kira siapa yang menginspirasi pada akhirnya Mang Andri dengan latar belakang dari keluarga yang biasa-biasa saja sampai jadi ketua Karang Taruna? Siapa yang menginspirasi? Salah satunya Bung Karno. Bung Karno. Saya tahu Bung Karno sebelumnya dari Nelson Mandela. Mandela itu salah satu idolanya, konon katanya Bung Karno. Kan Mandela pernah dipenjara 27 tahun di Robben Island. Yang dia baca itu konon katanya salah satunya pledoi Indonesia menggugat. Jadi waktu ke Indonesia kan yang ditanyakan oleh Pak Mandela itu di mana anaknya Bung Karno. Bertemu dengan Ibu Mega tapi belum bisa waktu itu mungkin. Dari Bung Karno mungkin saya belajar, Mang. Ini orang ningrat, kemudian kuliah, mau bekerja keras. Jadi waktu itu selulus SMA saya tidak bisa kuliah, 3 tahun dulu nabung baru bisa kuliah. Antara lain yang saya kagumi itu Bung Karno dengan segala macam perjuangannya. Di penjara dulu di Bancai, di penjara di Sukamiskin. Bung Karno dibuang ke ND, dibuang ke Prapat, kemudian dibuang ke Bengkulu. Yang di Bengkulu itu bertemu dengan Ibu Fatmawati. Ya, Ibu Bangsa. Ibu Bangsa penjahit Sangsaka Merah Putih. Sangsaka Merah Putih. Bung Karno ini kan kalau mau hidup enak ya tinggal enak aja jadi arsitek atau mungkin berkolaborasi dengan Belanda, hidupnya enak, nggak perlu di penjara-penjara, tapi mau berjuang untuk rakyat. Dan saya kira ini yang menginspirasi di Karang Taruna, Mang. Bung Karno ini nyaah ka rakyat leutik, bukan hanya retorika. Ketemu dengan Abah Marhaen, jadi sebuah produk pemikiran, jadi idealisme. Nah ini yang menginspirasi. Hari ini, Mang, di Karang Taruna saya melarang ada pembagian sembako, ada pembagian santunan kepada anak yatim. Anak yatimnya diundang, disuruh naik ke panggung pegang styrofoam. Ini nggak sejalan dengan pikiran-pikiran Bung Karno. Apa alasannya? Ya itu bantuan kan tidak 2 miliar 3 miliar, paling 150.000 250.000. Kita mendudukkan orang kecil dalam posisi harus memilih mengorbankan harga diri atau uang 200.000. Jadi terlalu ada eksploitasi ya terhadap orang kecil misalnya gitu. Yang paling penting tidak memuliakan rakyat kecil. Mereka itu punya harga diri yang harus dijaga. Mereka punya anak-anak generasi pelajut mereka yang juga harus dilindungi kondisi psikologisnya. Jangan sampai karena kebiasaan yang sudah turun-temurun jadi salah terus. Nah sekarang tadi tuh Karang Taruna identik dengan perayaan 17 Agustus, ya kan? Ya taruhlah itu menjadi kegiatan yang rutin setiap tahun. Tapi kan sebenarnya banyak kegiatan yang lain kan. Jadi sebenarnya apa saja selain kegiatan Karang Taruna yang 17 Agustusan di Kota Bandung apa nih, Mang Andri? Taruhlah dikaitkan dengan misalnya hampir 3 tahun nih kita kan masih pandemi COVID nih belum hilang nih. Insya Allah sudah di ujung. Udah di ujung, tapi kemarin akan ada peningkatan lagi tuh
varian baru tuh. Dan sekarang di beberapa kota juga kan agak naik tuh. Agak naik tuh. Itu nggak tahu rasa apa lagi, Mang. Yang pertama original rasa coklat, rasa jeruk, rasa stroberi. Tapi sudah kena belum? 2 kali. Oh, 2 kali. Saya ya insya Allah lah cuma sekali lah. jangan 2 kali, Mang. Ya, jangan 2 kali, udah cukup lah. Nah, kira-kira apa kegiatan Karang Taruna? Jadi, Mang, ini yang buat saya bangga jadi ketua Karang Taruna. Karang Taruna ini nafasnya itu nafas kerakyatan. Anggota Karang Taruna itu bukan anak-anak konglomerat, sama dalam bahasa Sundanya basajan, rakyat biasa yang kayaknya agak susah, kemiskinnya agak cepat gitu. Jadi kegiatannya benar-benar kegiatan yang bernafaskan kerakyatan, kegiatan biasa saja. Selama pandemi COVID-19, saya bangga melihat anak-anak yang disebut kadang itu generasi rebahan, ternyata tidak. Spirit nasionalisme, heroisme itu terekspresi tanpa mereka sering ngomong nasionalisme. Jadi di Karang Taruna, Mang, ada orang namanya Gregorius Liandus Danil. Dari namanya saja sudah jelas itu bukan orang Sunda, minoritas orang Batak, Katolik. Yang dia lakukan sepanjang COVID itu mengumpulkan oksigen yang waktu itu mahal dan langka, dibagikan kepada rakyat secara gratis. Dan ternyata belakangan uangnya dia pinjam dari pinjol, Bang. Oh gitu. Melunasi pinjolnya itu. Tapi sampai dikejar-kejar pinjol nggak? Enggak, urunan anak-anak Karang Taruna kemudian melunasi. Ada orang namanya Agus. Agus ini seorang pemelihara kebun di mall. Ya, gajinya tidak seberapa. Tapi dia sanggup mengumpulkan beras 3 ton. Dia bagikan itu semua ke warga masyarakat yang memerlukan, dan dia sendiri tidak menyisihkan untuk dirinya. Ini luar biasa anak-anak. Ada lagi, Mang, namanya Andri Kusuma. Dia memandikan total hampir 70-an jenazah korban COVID. Ada yang gali makam, ada yang mengantarkan obat-obatan. Namanya Agung Fauzi. Yang diantarkan obat-obatan itu sampai 950 rumah. Kalau yang nyemprot desinfektan itu mah hari-hari mah nggak terhitung. Jadi ya saya bangga itu melihat anak-anak, ternyata salah persepsi kita kalau anak muda kita sekarang ini hanya bisa rebahan. Ternyata waktu negara butuh mereka hadir. Mereka hadir ya. Dan kalau tidak salah kan memang banyak pahlawan-pahlawan COVID-19 yang muncul dari masyarakat. Tanpa kita juga menyadari ternyata memang mereka punya peran yang besar ya. Nah, tentunya ya kita apresiasi itu ya teman-teman Kota Bandung ya. Nanti tentunya kita pun harus terus mengeksplor potensi-potensi pemuda di Kota Bandung, karena saya yakin Kota Bandung ini sebuah kota dengan indeks pembangunan manusia yang mungkin lebih tinggi dibanding kabupaten lain di Jawa Barat. Tapi saya mencatat nih, misalnya masih ada sekitar 112.500 jiwa ya, termasuk kategori warga miskin. Ternyata masih ada kan kantong-kantong kemiskinan di Kota Bandung. Banyak sekali. Kira-kira ada rencana nggak Mang Andri ke depan terkait dengan ya taruhlah mengurangi kantong kemiskinan di Kota Bandung? Karena kan saya beberapa kali lah misalnya menyusuri sungai di Kota Bandung ya, di Cikapundung misalnya kan. Cidurian, itu. Saya melihat ada kondisi masyarakat yang tinggal di situ yang mungkin ya butuh juga gitu kan, sentuhan-sentuhan dari pemerintah. Nah, kira-kira bagaimana respon Mang Andri ini terkait dengan itu? Ya saya agak sedih, Mang, kalau berbicara kemiskinan kan. Saya 27 tahun hidup di Babakan Ciparai itu. Jadi yang saya sayangkan memang kadang pengambil kebijakan ini kalau melihat kemiskinan tampilnya sebagai angka statistik. Kadang-kadang lupa kalau angka-angka itu memiliki nama, memiliki nyawa, dan juga memiliki kehidupan selayaknya manusia-manusia lainnya. Kadang kemiskinan ini tampak ke permukaan hanya jadi angka statistik gitu. Nah, yang dilakukan Karang Taruna alhamdulillah hari ini
saya berkaca mungkin dari masa lalu yang pernah saya alami, juga anggota-anggota saya yang sampai hari ini masih hidup di sana. Jadi pertama hari ini, Mang, saya melarang Karang Taruna karena punya anggaran 100 juta per kelurahan. Saya melarang. Anggaran 100 juta itu dari mana? Dari sumbernya? Pemda. Dari Pemda. Berarti total untuk Kota Bandung berapa anggaran? Untuk Karang Taruna saja 151 kelurahan 15,1 miliar. 15,1 miliar. Satu kelurahan 100 juta. Oke. Dulu boleh pakai seragam, dulu boleh pakai piknik jalan-jalan. Hari ini zaman saya ketua, tidak boleh anggaran PIPPK diberikan untuk seragam, untuk piknik, untuk jalan-jalan. Bahkan saya melarang untuk ATK. Oke, berarti untuk apa alokasinya? Saya harapkan anggaran itu 40% bisa untuk kewirausahaan. Oke. Sudah dipraktikan di Pasir Endah, Jadi, ada wirausaha cuci motor. Menciptakan entrepreneurship ya di Ya, kalangan usaha kaum kecil-kecilan muda, lah. Oke. Minimal pemuda-pemuda kita, anggota kita yang belum bekerja jadi punya pekerjaan. Di Pasir Endah itu yang pengelola cuci motor itu disabilitas, lumpuh dari pinggang ke bawah, namanya Kiki. Kemudian di Sukahaji juga sama, buka cuci motor, teman-teman yang nganggur buka cuci motor. Tapi saya kira yang bisa dilakukan Karang Taruna kan mikro, Mang. Harapan kami adalah kami ingin melihat ada apa yang mau tampil ke depan, seorang kesatria yang mendudukan posisi rakyat lemah itu benar-benar harus dibela. Jadi keberpihakannya itu real dan nyata gitu. Kita memang melihat kondisi tengah Bandung hari ini ya sudah bagus, ya trotoarnya baik, pakai granit pula. Tapi ya berseri-serinya orang pinggiran kota ini belum nampak. Ya. Bandung itu kan menjadi pusat industri kreatif, ya kan, pariwisata juga masuk di situ, perdagangan, ya semua ada sebenarnya. Nah, tinggal ya menurut saya bagaimana potensi yang sudah ada itu lebih didorong maksimal lagi dengan program-program yang langsung mengarah bagaimana nih kaum miskin di Kota Bandung ini bisa terangkat, walaupun ya mungkin tidak bisa juga, misalnya 100% harus hilang semua. Iya. Tapi paling tidak ada, gitu kan, ada upaya yang keras ya dari kita semua, ya, untuk bisa didorong program-program itu untuk benar-benar dirasakan langsung oleh mereka. Jadi ya bicara clothing ya, industri clothing. Wah, rajanya di Bandung Di gitu. Bandung kan gitu. Apa namanya, musik. Bandung juga. Bandung juga. Sekarang kafe bertebaran di mana-mana, kedai kopi bertebaran di mana-mana. Jadi ya menurut saya Bandung ini tinggal disentuh aja, ya kan? Disentuh saja. Jadi Paris Panjava harus benar-benar bisa diwujudkan, semua potensi yang ada benar-benar menjadi sebagai apa namanya, faktor yang mendorong sehingga seluruh rakyat Kota Bandung ini bisa sejahtera. Betul, betul. Oke, nah kira-kira Kang Andri, rencana ke depan apa nih terkait Karang Tarunanya? Karang Taruna sampai sekarang saya masih terus arahkan, Bang, kegiatannya supaya kegiatan konkret. Tema kegiatan Karang Taruna di 2022 ini recovery ekonomi, Bang. Recovery ekonomi. Jadi keinginan kami, seluruh pikiran, fokus tenaga teman-teman itu harus memiliki anggaran itu disalurkan ke kewirausahaan. Nah, memang sayangnya karena anggaran ini disimpannya di kelurahan, Bang, keinginannya itu kadang-kadang kalau mau usaha sekali langsung berhasil. Sementara memang anak muda ini ya kalau gagal 1-2 kali ya wajar saja. Iya. Harus terus dibantu, bukan tidak dipercaya. Kalau usaha kan naik turun, jatuh bangun, ya kan biasa. Kata Bung Karno, hampir hancur lebur, bangun kembali. Iya. Hampir hancur Tapi lebur, karena bangun skema kembali. anggaran itu ada di kelurahan ya. Ya, Jadi jadi ketika anak-anak gagal kurang terus bebas. mereka menghentikan gitu. Ketika gagal divonis bahwa teman-teman ini Nggak tidak bisa, bisa gitu ya. berusaha. Nah, ini yang menjadi problem. Kemudian problem lain, banyak kelurahan yang tidak mau menganggarkan untuk belanja modal karena meng-SPJ-kannya gampang. Jadi kegiatan itu
Plotting anggarannya untuk makan minum, untuk rapat, untuk seragam, untuk karya wisata, untuk panggung. Nah, hal-hal ini yang saya kira hari ini sedang diperjuangkan, Bang. Oke. Mudah-mudahan Kang Andri dan Mang Andri dan kawan-kawan ini sukses. Amin. Ya, semoga Karang Taruna Kota Bandung ya, benar-benar bisa membantu rakyat, membantu pemerintah untuk pemulihan ekonomi ya, terkait dengan pandemi COVID. Dan sekali lagi Bandung menjadi ikon Jawa Barat, ikon nasional ya, yang tentunya harus jauh lebih baik lagi dibandingkan kota-kota lainnya di Jawa Barat, bahkan di seluruh Indonesia. Amin, Mang. Juga hatur nuhun kepada Mang Ono mengundang saya, kehormatan buat Karang Taruna. Siap. Diakui oleh Mang Ono. Siap lah, insya Allah saya nanti main ke Karang Taruna Kota Bandung. Amin, hatur nuhun. Kantornya di mana? Di Antos Pisan. Kantornya di Surapati Kor. Di Surapati Kor, ya di sebuah Surapati ruko. Kor. Surapati Kor, Mang. Masih ngontrak di ruko gitu. Oh, gitu. Jadi tetap mempertahankan kalau kayak ini organisasi yang basajan lah, organisasi biasa-biasa saja. Nuhun, Mang. Sami-sami. Kita ini jadi ngerasa kita bukan orang penting, jarang dianggap penting. Ya, ini Karang diundang Taruna penting juga. Jadi merasa ini diakui. Ya, karena Karang Taruna kan menjadi bagian program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota yang selalu ada tuh. Ya kan Karang Taruna itu. Sekali lagi semoga sukses. Amin. Dan mudah-mudahan Karang Taruna, Mang Andri dan kawan-kawan selalu senantiasa diberikan nikmat sehat. Amin. Bung Karno mengatakan, beri aku 10 pemuda, maka niscaya aku akan mengguncang dunia. Dari Gedung Indonesia Menggugat Kota Bandung, saya berharap problem bangsa Indonesia yang saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19 dan juga problem-problem secara umum tentunya perlu peran dari seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum muda. Sehingga tentunya kaum muda yang sekarang ini tumbuh menjadi bagian dari rakyat yang bisa mewarnai Indonesia, mewarnai dunia dengan industri kreatif, dengan berpolitik, dengan melakukan gerakan-gerakan kerakyatan. Tentunya saya berharap ini menjadi sebuah gerakan percepatan untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi, Indonesia yang maju. Terima kasih, hatur nuhun pisan. Stay terus di Mang Ono Ngabadug, ngajak batur dulur gabung. Hayu gaskeun lur. Surudug halik aya Mang Ono Ngabadug, ngajak batur dulur gabung. Hayu gaskeun lur.